Pernahkah kalian berpikir mengapa suatu obat bisa bekerja efektif di dalam tubuh? Jawabannya terletak pada hubungan erat antara struktur kimia, sifat fisika kimia dari suatu obat dalam proses ATME. Hal ini juga berlaku pada obat amlodipin sebagai salah satu obat antihipertensi. Sebelum kita masuk ke intinya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait obat amlodipin. Nah, amlodipin sendiri adalah obat golongan kalsium channel blocker tipe dihidropiridin yang dapat digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina. Obat ini bekerja dengan menghambat kanal kalsium tipe L pada otot polos pembuluh darah sehingga masuknya ion kalsium ke dalam sel berkurang yang menyebabkan otot polos menjadi relaksasi sehingga pembuluh darah dapat melebar dan pada akhirnya tekanan darah dapat menurun. Struktur kimia suatu obat sangat menentukan sifat dan perilakunya dalam tubuh. Pada obat amlodipin sendiri, struktur kimianya dengan rumus molekul C20H25CIN2O5. Nah, obat ini saling berhubungan. Bagian utama dari struktur ini adalah cincin dihidropiridin yang menjadi inti dari molekul amlodipin. Bagian ini berperan dalam menentukan aktivitas farmakologinya. Selain itu, terdapat cincin aromatik yang terikat dengan atom klor. Nah, keberadaan gugus ini meningkatkan sifat lipofilik sehingga amlodipin lebih mudah menembus membran sel yang tersusun dari lipid. Nah, amlodipin juga memiliki dua gugus ester yang berfungsi dalam meningkatkan permeabilitas membran. Gugus ini membantu molekul obat untuk melewati berbagai penghalang biologis di dalam tubuh. Di sisi lain, terdapat gugus amina yang bersifat basa lemah. Gugus ini mempengaruhi tingkat ionisasi obat yang berperan dalam kelarutan serta kemampuan obat untuk berpindah dari lingkungan tubuh. Nah, kombinasi dari seluruh struktur ini dapat menghasilkan sifat utama amlodipin yaitu lipofilik dan basa lemah. Sifat tersebut memungkinkan obat memiliki keseimbangan antara kelarutan dalam lemak dan air. Kita masuk kepada tahap pertama yaitu tahap absorpsi. Nah, pada tahap ini akan dibahas mengenai proses absorpsi amlodipin dalam tubuh serta bagaimana sifat fisika kimia obat yang mempengaruhi proses tersebut. Nah, setelah diminum secara oral obat amlodipinnya, amlodipin sendiri ini dia terlebih dahulu mengalami disolusi di lambung, yaitu dia tablet larut dalam cairan lambung sehingga obat siap untuk diabsorpsi. Nah, di lingkungan lambung yang bersifat asam, amlodipin sebagai basa lemah dia akan lebih banyak berada dalam bentuk terionisasi. Nah, bentuk ini dia mudah larut, namun kurang dapat menembus membran, sehingga absorpsi di lambung masih terbatas. Nah, selanjutnya obat bergerak menuju usus halus sebagai tempat utama absorpsi. Nah, pada pH lebih netral, amlodipin berubah menjadi lebih banyak dalam bentuk non-ion. Nah, bentuk non-ion sendiri ini dia bersifat lebih lipofilik sehingga dapat dengan mudah melewati membran sel epitel usus yang tersusun dari lipid. Oleh karena itu, absorpsi amlodipin ini terjadi terutama melalui difusi pasif transselular, yaitu di mana pemindahan obat mengikuti gradien konsentrasi tanpa memerlukan energi. Nah, selain itu, sifat lipofilik ini dia mendukung proses absorpsi karena semakin mudah obat menembus membran sel. Namun, dalam proses ini terdapat pengaruh transporter P-glikoprotein atau PGP di usus yang dapat memompa kembali sebagian obat ke lumen usus sehingga sedikit mengurangi jumlah obat yang diabsorpsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan ionisasi akibat pH dan sifat lipofilik obat sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan absorpsi amlodipin terutama di usus halus. Selanjutnya masuk ke tahap distribusi. Nah, setelah masuk ke dalam darah, amlodipin ini akan terdistribusi ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Distribusi sendiri dipengaruhi oleh sifat lipofilik tinggi yang dimiliki amlodipin. Nah, sifat ini memungkinkan obat menembus membran sel yang tersusun dari lipid melalui difusi pasif, sehingga amlodipin dapat dengan mudah masuk ke dalam jaringan. Selain itu, amlodipin merupakan basa lemah dengan pKa sekitar
8,6 yang berperan dalam proses ion trapping. Nah, dalam bentuk non-ion, obat dapat melewati membran sel. Namun setelah masuk ke jaringan, obat dapat berubah menjadi bentuk terionisasi, sehingga menjadi lebih sulit keluar dan cenderung tertahan di dalam jaringan. Nah, proses ini menyebabkan akumulasi obat di jaringan dan mendukung distribusi yang lebih luas. Di dalam darah, sekitar 95% amlodipin berikatan dengan protein plasma, terutama albumin. Nah, ikatan ini sebagai cadangan obat dalam sirkulasi, sehingga obat dapat dilepaskan secara bertahap dan mempertahankan konsentrasi obat dalam darah. Nah, dengan adanya ikatan protein ini, distribusi obat menjadi lebih stabil dan berlangsung lebih lama. Nah, kombinasi dari sifat lipofilik tinggi, kemampuan ion trapping, dan ikatan protein plasma yang tinggi menyebabkan amlodipin dapat terdistribusi secara luas ke berbagai organ tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Hal ini ditunjukkan dengan volume distribusi yang tinggi yang menandakan bahwa obat tidak hanya berada di dalam darah, tapi juga menyebar luas ke jaringan. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap metabolisme. Nah, setelah berada dalam sirkulasi, amlodipin akan mengalami metabolisme yang terutama berlangsung di hati. Nah, sifat amlodipin yang lipofilik memudahkan obat masuk ke dalam sel hati. Nah, sehingga dapat berinteraksi dengan enzim metabolisme. Di sini dia terjadi dua tahap, yaitu pada fase 1, amlodipin mengalami reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim utama CYP34. Reaksi ini terjadi meliputi oksidasi, demetilasi, dan deaminasi. Nah, struktur amlodipin yang memiliki bagian lipofilik seperti cincin aromatiknya, dia ini dapat mempermudah pengenalan oleh enzim CYP34, sehingga proses metabolisme dapat berlangsung dengan efektif. Nah, hasil dari fase ini adalah terbentuknya metabolit yang lebih polar dan sebagian besar tidak aktif, yaitu sekitar 90%. Selanjutnya, pada metabolit akan masuk ke tahap fase 2, yaitu konjugasi. Pada tahap ini, enzim UDP glucuronyl transferase atau GT akan mengkatalisis reaksi glucuronidasi, yaitu penambahan gugus gluconida ke dalam molekul. Nah, ini untuk meningkatkan sifat hidrofilik dari metabolit sehingga lebih mudah larut dalam air. Nah, siap untuk dieliminasi dari tubuh. Dengan demikian, melalui fase 1 dan fase 2, amlodipin yang awalnya bersifat lipofilik diubah menjadi senyawa yang lebih polar dan tidak aktif. Selanjutnya, kita masuk ke tahap akhir, yaitu tahap ekskresi. Setelah mengalami metabolisme di hati, amlodipin ini akan memasuki tahap akhir, yaitu ekskresi. Nah, yaitu proses pengeluaran obat dan metabolit dari tubuh. Sebagian besar amlodipin ini dia telah diubah menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif melalui proses metabolisme sebelumnya. Nah, perubahan ini penting karena senyawa yang lebih hidrofilik dia akan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, ekskresi amlodipin sendiri ini terutama terjadi di ginjal dalam bentuk urin, yaitu sekitar 60%. Nah, metabolit yang sudah larut air ini akan difiltrasi atau disaring di ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Selain itu, sebagian obat juga diekskresikan melalui feses, sekitar 40% yang berasal dari ekskresi empedu atau sisa obat yang tidak diserap. Nah, sifat awal amlodipin yang lipofilik ini dia sebenarnya tidak mendukung ekskresi secara langsung, karena senyawa lipofilik ini cenderung sulit untuk dieliminasi. Oleh karena itu, tubuh terlebih dahulu mengubahnya menjadi bentuk yang lebih polar melalui metabolisme, sehingga dapat dengan mudah dikeluarkan. Nah, dengan demikian, proses ekskresi sangat bergantung pada perubahan sifat fisika kimia obat dari yang awalnya lipofilik menjadi lebih hidrofilik. Adapun kesimpulan dari video saya di mana struktur kimia dari amlodipin menentukan sifat fisika kimianya seperti lipofilik dan masa lama. Nah, yang berperan dalam seluruh proses ATME atau yang biasa kita kenal absorpsi, distribusi, metabolisme dengan ekspresi. Nah, pada absorpsi, benturan ion dan lipofilik dia memudahkan penyerapan di usus. Nah, untuk pada distribusi, lipofilisitas dan ikatan protein menyebabkan penyebaran luas. Nah, pada metabolisme, sifat lipofilik memungkinkan obat di metabolisme di hati menjadi lebih polar. Nah, untuk ekskresi, metabolit yang lebih hidrofilik ini dapat dikeluarkan melalui urin dan feses. Jadi struktur dan sifat fisika kimia menentukan proses ATME obat di dalam tubuh.